sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Nanda. Sok Nanda. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Nah, untuk absennya nanti kalian tinggal ungkapkan perasaan kalian, seperti misalkan sedih, senang, ya. Sesuai dengan perasaan kalian saja. Ya, Renanda, bingung. bingung kenapa? Sekarang belajar apa, Bu? Siap nanti. Dwi, Senang, Bu. senang. Sinta, Senang, Bu. Manda, Bahagia. bahagia. Rahel, apa Bu? Belum makan? Belum Bu. Kenapa tuh? Gini? Senang. Semua hadir ya? Hadir. Baik, sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita speaking dulu yuk. Yuk. Kalian perhatikan dulu instruksinya. Nah, ketika kata saya, tangannya seperti ini, ya. Senang, tangannya seperti ini. Hidup, tangannya dua-duanya dikepalkan di dada seperti ini. Sehat, tangannya seperti ini. Dan bersemangat, tangan kanan ke depan seperti ini. Lalu pro. Oke. Ibu kasih contoh dulu, nanti kita belajar bersama-sama, oke? Oke. Nah, seperti ini. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Seperti itu ya, mengerti? Mengerti. Kemudian kalian berdiri. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Tepuk tangan untuk dia. Sangat bersemangat. Boleh kembali dulu ya. Baik, sekarang anak-anakku kita akan memasuki pembelajaran atau mengenal tentang kebersihan lingkungan atau lingkungan di sekitarku. Nah, untuk kata kunci pembelajaran kali ini yaitu semakin menjaga kebersihan lingkungan akan membuat kita nyaman. Nah, untuk pencapaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami pentingnya kebersihan lingkungan, peserta didik mampu mengaplikasikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar, lalu peserta didik mampu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar agar tetap bersih. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu atau apa yang kalian pikirkan tentang kebersihan lingkungan? Nyaman, Bu. Nyaman. Lalu apa lagi? Nyapu. Ya, terus? Ya, betul sekali. Jadi, anak-anakku, kebersihan lingkungan itu merupakan keadaan bebas dari kotoran termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Kebersihan lingkungan itu sangat penting ya bagi kesehatan kita, lingkungan kita agar terbebas dari penyakit. Nah, ketika kita memperhatikan tempat yang umum di suatu daerah, ya, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Bukan saja itu, untuk mendekat saja kita akan merasa enggan. Nah, anak-anakku, ketika misalkan ada sampah nih di sekitar kita, kita ambil lalu kita buang ke tempat sampah. Itu ya, agar lingkungan kita itu bersih dan nyaman. Lalu bagaimana Bu menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap bersih? Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu dengan
membiasakan diri yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu poin yang kedua yaitu memisahkan sampah organik dan non-organik. Nah, sampah organik di sini yaitu contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu kulit pisang. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Ya, betul, sisa makanan. Lalu dedaunan itu adalah contoh dari sampah organik. Lalu contoh dari sampah non organiknya apa saja, Bu? Nah, ada kaleng, ada botol bekas, dan masih banyak lainnya. Lalu poin yang ketiga yaitu menyapu dan mengepel secara teratur. Itu juga sangat penting bagi kebersihan di lingkungan kita. Lalu poin yang keempat yaitu membuang barang yang sudah tidak terpakai. Ya, nah membuang sampah yang sudah tidak terpakai itu sangat diharuskan ya. Jangan sampai barang tersebut dibiarkan begitu saja sampai dulu. Apalagi sampah tersebut atau barang tersebut itu banyak sampahnya ya. Itu akan menjadi sarang penyakit, sarang nyamuk juga. Jadi bagaimana nih? Jadi kalau misalkan ada barang yang sudah tidak terpakai itu harus dibuang atau misalkan ada yang bisa didaur ulang, boleh didaur ulang seperti itu. Nah, di sini Ibu mau nanya dulu, mengerti tidak? Mengerti. Ya. Nah, Ibu akan bertanya nih sama kalian. Apakah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Penting. Sangat penting ya, sangat penting. Lalu yang kedua yaitu apa manfaat dari menjaga lingkungan di sekitar kita? Supaya tidak terkena penyakit. Supaya nyaman, tidak terkena penyakit. Tentunya enaklah kita pandang juga ya. Lalu yang ketiga yaitu mengapa kebersihan lingkungan merupakan yang sangat penting bagi kehidupan agar tetap bersih, terus nyaman, terus aman, tentram, jaya bagi ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Baik, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi dan juga bermain. Bernyanyi yaitu mengenai sampah organik dan juga sampah non organik. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Ibu. Oke, kita mulai. Sekelilingmu sampah yang berserakan, ayo teman-teman buang ke tempatnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik, ayo perhatikan, jaga kebersihan. Ukuran di dekat rumahmu, buang ke tempat sampah organik. Dan kulit dari buah masuk ke dalam jenis sampah-sampah organik. Bekas minuman serta sampah plastik buang ke tempat sampah non-organik. Ini kita tahu harus buang kemana. Ayo bahu-membahu menjaga kebersihan. Sekelilingmu sampah yang berserakan, ayo teman-teman buang ke tempatnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik, ayo perhatikan, jaga kebersihan. Sesudah kita bernyanyi, agar lebih memahami lagi lebih jauh tentang sampah organik dan juga sampah non organik, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Gamenya yaitu mengenai tentang tebak sampah. Di sini Ibu telah menyiapkan beberapa gambar sampah dan juga 2 tong sampah dengan 2 jenis sampah yang berbeda.
Tugas kalian adalah hanya memisahkan sampah-sampah ini masuk ke dalam jenis sampah yang mana. Jadi, di sini ibu akan menunjuk 2 orang untuk ke depan. Boleh Ananda Rahel dan juga Ananda Dwi ke depan. Dalam permainan ini, ibu akan kasih waktu selama 1 menit. Kalian hanya berdiskusi berdua, mengelompokkan sampah-sampah ini. Di sini ada 8 sampah ya, masuk ke dalam sampah organik dan juga sampah non organik. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, sudah beres? Ibu mau nanya ke teman-teman, apakah yang dilakukan oleh Rahel dan Dewi ini sudah benar? Benar. Benar semua? Benar. Yakin? Iya. Benar. Sekarang ibu akan ngasih reward kepada Rahel dan Dewi yang sudah. Boleh tepuk tangan. Boleh tepuk hebat buat semuanya. Silakan. Boleh tepuk hebat buat semuanya. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Sekarang kita bisa membedakan ya, apa itu sampah organik dan juga apa saja yang termasuk ke dalam jenis sampah non-organik. Sampah organik itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kalau sampah non-organik yaitu sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya apa ini? Styrofoam, kaleng, plastik, dan juga kaca. Kalau sampah organik yaitu sayuran busuk, buah busuk, kulit pisang, dan juga nasi busuk. Sampai sini paham? Paham. Oke, setelah bermain permainan tadi, apakah sudah paham? Paham. Senang nggak? Senang. Oke, kalau sudah paham dan senang, Ibu akan memberikan sedikit refleksi. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita dapat membedakan antara sampah organik dan non-organik di rumah kita? Dari baunya, Bu. Dari baunya, betul. Nah, sampah organik cenderung memiliki bau, sedangkan organik tidak memiliki bau terkecuali jika terdapat bahan kimia yang dapat mengubah aroma tersebut. Selanjutnya, mengapa kita harus membedakan sampah organik dan sampah non-organik? Ada yang tahu? Biar bisa diolah kembali, Bu. Biar Bisa diolah kembali, lalu biar tidak terjadi penumpukan. biar tidak terjadi penumpukan. Benar. Memisahkan sampah organik dan non-organik dapat memisahkan sampah organik dan non-organik dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Nah, pasalnya sampah yang menumpuk bisa membuat sarang kuman atau penyakit dan bakteri. Lanjut, kita masuk ke dalam konsep-konsep. Yang pertama ada kebersihan lingkungan. Nah, sebelum Ibu memberikan sebuah tayangan video, apakah kalian tahu tentang cara menjaga kebersihan lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak. Iya, betul. Nah,
Silahkan kalian simak setelah ini. Untuk durasinya cuma 5 menit ya. Ya, Bu. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, makna apa yang dapat kalian peroleh? Coba, apa? Jangan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar karena dapat menyebabkan banjir. Betul sekali. Kalau kita membuang sampah sembarangan, dapat menyebabkan banjir. Coba tadi ada membuang sampah, bahasa Inggrisnya apa? Litter Litter box. box. Betul sekali. Masih semangat? Masih. Coba Ibu ingin mengetesnya. Boleh berdiri sebentar?
Sebelumnya Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ai. Ya. Coba ya. Tepuk semangat. 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 Ai. Ya. Tepuk tangan semua ya. Untuk sebelumnya Ibu ingin bertanya tentang apa yang kalian ketahui tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Agar suasana sekolah segar, Ibu. Benar, betul. Ada lagi yang lain? Dapat membuat warga sekolah nyaman, Bu. Betul sekali. Oke. Apakah kalian sudah menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Sudah. Coba jelaskan kepada Ibu. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Karena terhindar dari penyakit. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Biar lebih bersih, Bu. Supaya kita bisa nyaman dan aman ketika sedang belajar. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah Kebersihan pangkal kesehatan. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan slogan tersebut. Slogan tersebut menganjurkan agar kita selalu menjaga kebersihan supaya sehat. Di sekolah maupun di rumah, kamu harus membiasakan hidup sehat. Bagaimana caranya? Membiasakan hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang dapat kalian rasakan jika berada di lingkungan yang bersih? Tentu saja kita akan merasa nyaman berada di lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih tidak ada bibit penyakit. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan membudidayakan hidup sehat. Kebersihan di lingkungan rumah. Rumah adalah sarana dan prasarana untuk tempat tinggal kita. Apabila rumah kita terjaga dan terawat kebersihannya, maka akan tercipta suasana bersih, sehat, indah, aman, tentram, dan terjaga dari segala macam wabah penyakit yang akan timbul. Apakah kalian rajin bersih-bersih di rumah? Apakah kalian rajin membantu ibu di rumah? Jangan lupa membersihkan kamar tidur kalian ya. Setelah itu bersihkan setiap ruangan, seperti ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, ruang belajar, kamar mandi, dan dapur. Semua pekerjaan itu dapat kita lakukan bersama-sama dengan kakak, adik, ayah, dan ibu. Agar semua ruangan di rumah dapat dibersihkan dengan baik, maka kita lakukan dengan membagi tugas. Setiap anggota keluarga yang diberi tugas harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Setelah semua ruangan bersih, maka setiap anggota keluarga akan merasa nyaman tinggal di rumah. Pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama, maka tidak akan terasa berat. Ayo, coba kalian buktikan. Jika rumah kotor, maka akan menjadi sarang penyakit yang ditimbulkan dari binatang, seperti nyamuk, lalat, tikus, dan lain-lain. Jika kotoran yang ada di rumah tidak segera dibersihkan, maka kotoran itu akan terbang terbawa angin dan hingga pada tubuh atau makanan yang kita makan.
Jika kotoran yang menempel di tubuh tidak segera dibersihkan, maka kuman-kuman penyakit dengan mudah berkembang biak dan kita pun akan sakit. Dapat pula kotoran yang menempel pada makanan. Kemudian kita makan makanan itu. Akhirnya sakit perut. Jika kita sakit, maka kita sendiri yang rugi. Tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa bermain, makan dan minum juga tidak enak. Oleh sebab itu, jangan biarkan tubuh kalian dihinggapi bibit penyakit. Kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah adalah salah satu tempat atau sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar dan bermain. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus menjaga lingkungan sekolah dan menciptakan lingkungan sekolah menjadi bersih, sehat, dan indah. Jika lingkungan sekolah bersih, sehat, dan indah, maka kita pun belajar menjadi nyaman. Siapa yang harus menjaga kebersihan sekolah? Setiap siswa harus menjaga kebersihan sekolah, baik di kelas, halaman, atau di ruang lainnya. Ingat ya, jaga kebersihan bersama-sama. Dari video yang tadi Ibu tampilkan, apa makna yang bisa kalian ambil? Ya, boleh. Menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari sampah, kotoran, bau akan menciptakan kehidupan yang sehat juga, nyaman dan tentram. Siapa saja yang harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Ya, Semua warga sekolah maupun guru atau murid-muridnya. oke, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Sebelum lanjut ke lingkungan rumah, ada yang bisa ditanyakan? Sudah paham semuanya? Lanjut ya ke menjaga kebersihan lingkungan rumah. Apakah kalian setuju kita menjaga kebersihan lingkungan di sekolah? Setuju. Coba kasih ibu contoh apa saja kebersihan yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah. Cuci tangan sebelum makan. Ya, ada lagi? Rapikan kamar. Rapikan kamar. Ada lagi? Buang sampah di tempatnya. Ya, ada lagi? Mencuci tangan setelah bepergian. Terus, jika kalian menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, apa yang kalian rasakan? Nyaman dan enak untuk tidur. Terus ada lagi? Kesehatan yang terjaga. Iya, betul sekali ya. Pinter juga ya ternyata kalian tersebut. Dan jika kita menjaga kebersihan lingkungan rumah, kita juga bisa aman dan nyaman untuk menempati rumah tersebut. Dan di hadis riwayat Muslim, ada yang tahu apa katanya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Betul sekali. Tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke materi tentang manfaat kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. Selanjutnya, sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah. Baik, materi yang pertama, manfaat menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, yaitu kebersihan lingkungan sekolah dapat meningkatkan kesehatan dan semangat siswa dalam
dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu kebersihan di lingkungan sekolah juga dapat meningkatkan akademi siswa, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan citra guru maupun sekolah itu sendiri. Yang kedua, manfaat dari kebersihan lingkungan di rumah. Yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Dan yang terakhir, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, manfaat menjaga kebersihan lingkungan di kedua lingkungan tersebut. Yang pertama, kesehatan. Yaitu kebersihan lingkungan yang dijaga di sekolah dan rumah dapat mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Lingkungan yang bersih mengurangi penyebaran, mengurangi resiko terkena kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, produktivitas, yaitu kebersihan lingkungan yang bersih dan teratur dapat mempengaruhi produktivitas dan konsentrasi. Seperti di sekolah, siswa dan guru dapat fokus pada pembelajaran dan kegiatan akademis. Sedangkan di rumah, kebersihan menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung efisiensi untuk melakukan tugas sehari-hari. Yang ketiga, keamanan. Kebersihan lingkungan sekolah dan rumah dapat mengurangi resiko kecelakaan. Ruangan yang teratur dan bebas dari benda-benda tajam akan mencegah tergelincir atau terjatuh, sehingga menjaga keselamatan pengguna. Yang keempat, lingkungan yang menyenangkan. Kebersihan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan menyegarkan. Seperti di sekolah, siswa dan staf merasa nyaman dan lebih termotivasi untuk belajar dan bekerja. Sedangkan di rumah, kebersihan lingkungan memberikan rasa damai dan mengurangi stres. Yang kelima, pendidikan tentang kebersihan, yaitu mempertahankan kebersihan di sekolah dan rumah melibatkan praktik-praktik yang baik dalam kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Ini memberikan kesempatan untuk mengajarkan pentingnya kesehatan kepada siswa dan anggota keluarga, membentuk kebiasaan yang sehat sejak dini. Dan yang terakhir, dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan rumah,
menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi semua orang yang berada di dalamnya. Oke, baik. Anak ngantuk? Ya. Oke, kita bakal dulu semangat ya. Lihat tangannya semuanya dikatasin. Buka tutup nanti ya setelah Bapak praktekkan nanti kalian di praktek sendiri ya. Siap? Buka tutup tepuk sambil tepuk tangan. Oke, siap? Yo, semuanya tangannya kelihatan. Buka tutup sambil tepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung sambil tersenyum. Sekali lagi ya, nanti coba diulang lagi. Paham? Oke, siap. Oke. Coba 3, 2, 1 mulai. Buka tutup Sambil tepuk tangan. Ulangi lagi ya, ngomong. Coba ulangi 3, 2, 1. buka tutup sambil tepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Gulung sambil tersenyum. Oke, ulangi lagi. Oke. Bapak ngomong. Oke, serius sekali lagi bareng-bareng. 3, 2, 1. Buka tutup sambil tepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Gulung sambil tersenyum. Gulung Sambil tertawa. Oke, baik. Bapak di sini dari tadi mengenai apa yang sudah dijelaskan tentang mengenai lingkungan hidup. Apa yang ada di benak kalian tentang mengenai lingkungan hidup? Kira-kira yang dibayangkan di dalam benak pikiran kalian, kira-kira apa yang mengenai tentang lingkungan hidup? Kebersihan, apalagi kesehatan. Lydia, ini ada Sinta. Apa? Kira-kira menurut dibayangkan Sinta apa kira-kira lingkungan hidup? Tadi ada kesehatan, kebersihan. Apalagi ini Sinta. Oh, ini Sinta. Kira-kira ada yang di benak kalian apa tentang mengenai lingkungan hidup? Kenyamanan. Tadi kenyamanan, kesehatan, apalagi? Yang tadi kebersihan. Terus buang sampah. Nah, kalian simak dulu video yang akan Bapak tayangkan. Nanti kalian identifikasi mengenai apa yang ada dalam video tersebut ya. Oke, siap. Kita semua harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan kita kotor, akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap selalu bersih. Lihat juga video-video edukasi menarik lainnya hanya dulu. Ya, oke, baik. Nah, kalian udah mengidentifikasi video yang tadi. Nah, kalian isi apa yang nanti Bapak berikan KPD-nya. Nanti kalian isi dan dikumpulkan ke depan. Bapak berikan waktunya sekitar 5 menit. Sambil didengarkan, sambil kalian boleh apa identifikasi video yang tersebut yang ditayangkan.
Karena jika lingkungan kita kotor, akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap selalu bersih. Lihat juga video-video edukasi menarik lainnya hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Kita udah selesai? Udah, Pak. Udah boleh dikumpulin ke depan? Kumpulin. Ya. Mengerjakannya santai saja ya. Boleh nyontek, Pak. Indah, kenapa kamu nyontek? Iya, Pak. Nyontek. Doi udah? Bagus. Udah, Pak. Udah? Udah? Baik. Sinta tadi mana Sinta? Sinta boleh maju ke depan. Coba kamu presentasikan apa yang sudah tadi kamu jawab dan sudah kamu tulis di sini. Coba teman-temannya biar lebih kencang ya, bacanya lebih keras. Iya, Pak. Jadi, Kedengaran nggak teman-teman? Ayo pulang keras. jadi tadi setelah aku mengidentifikasi video di depan, aku
Pada hakikatnya, menjaga kebersihan merupakan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Muslim. Perintah tersebut dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, ini menurut Cinta tadi, menurut pandangan dari perspektif agama Islam ya. Ini menurut pandangan Cinta dari surat apa tadi? Dari surat Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa pentingnya itu kebersihannya untuk lingkungan. Terima kasih Cinta, baik. Tepuk tangan dulu buat Cinta. Untuk selanjutnya, ini mana ini? Baik, boleh dibacakan? Setelah menikmati yang ditampilkan, saya menjawab salah satu masalah besar yang terjadi di Indonesia di antaranya adalah masalah kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan selain faktor dari fasilitas kesehatan yang kurang memadai, juga faktor dari partisipasi atau kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Salah satu cara agar kita dapat menjalani pola hidup sehat yaitu dengan cara menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oh iya. Tepuk tangan buat Dini. Menurut pandangan dari Dini setelah menyimak video tadi bahwa kesadaran di Indonesia itu menjadi salah satu penyebab yang utama itu kesadaran yang kurang dari diri pribadi masing-masing. Kira-kira di sini untuk kesadaran misalkan kita sudah memakan makanan seperti bekasnya ada plastik, ada botol apa dan yang lain-lain, kita kalian sering dibuang langsung atau gimana? Kalau Dwi gimana? Dibuang langsung. Ya, untuk yang selanjutnya Ananda, mana Ananda? Boleh ke depan. Pak, Ya baik. Dijelaskan lebih keras, lebih kencang biar teman-temannya tahu. setelah menyimak video tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntaber, dan lain-lain. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Oke, baik, tepuk tangan buat Anda. Dengan lingkungan yang sehat ya, kita menurut pandangan Anda tadi buat kehidupan lingkungan yang sehat itu tidak mudah terserang penyakit seperti penyakit apa tadi Anda? Demam berdarah, muntaber ya, malaria dan lain-lain. Baik, tepuk tangan lagi buat Anda sekali lagi. Untuk pen Anda, boleh maju ke depan. Ya. Membuang sampah semua. Terdengar gitu anak-anak? Ya, ini lebih keras lagi. Membuang sampah sembarangan akan mengundang bakteri dan penyakit yang akan menyebar ke tubuh manusia. Sekali lagi diulangi lagi dari awal. Membuang sampah sembarangan. Yuk lanjut. 3, 2, 1 mulai. Membuang sampah sembarangan akan mengundang bakteri dan penyakit yang akan menyebar ke tubuh manusia. Kebersihan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh sangat besar bagi manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi pola pikir manusia, perilaku, serta gaya hidup manusia. Oke, baik, tepuk tangan buat Anda. Bahwa lingkungan itu berpengaruh ya untuk perilaku manusia ya. Dari sebuah lingkungan. Jadi kira-kira lingkungan di sekitar kita bersih atau tidak? Kira-kira coba lihat kiri kanan, belakang. Udah.
sedikit motor. Coba kalau ada sampah di kiri boleh diambil. Iya. Ini sama. Boleh diambil sampahnya. Nah, kira-kira enak gak dilihatnya? Tuh di depan Rahel kayaknya masih ada itu. Oh iya, masih ada ya. Nah, itu kalian langsung mempraktekannya, mengaplikasikan langsung bahwasannya di lingkungan kita sampai itu kebersihan lingkungan itu harus benar-benar terjaga. Buat Rahel boleh ke depan. Jadi setelah tadi saya menyimak video cara menjaga kebersihan di sekitar rumah, yaitu pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua memisahkan sampah organik dan non organik, yang ketiga menyapu dan mengepel lantai secara teratur, yang keempat membuang barang yang sudah tidak terpakai, yang kelima daur ulang sampah, yang keenam menanam kembali pohon, yang ketujuh menyiram tanaman, yang kedelapan pembuatan pohon. Tepuk tangan buat Rahel. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa yang mau Rahel itu sudah jelas. Jadi tadi mulai nomor 1, 2 dan 3. Mungkin yang terakhir boleh Dewi. Dewi ya. Cepet sedih atuh. Jadi setelah saya menyimak video yang tadi ditayangkan, membuang sampah sembarangan akan mengundang bakteri dan penyakit yang akan menyebar ke tubuh manusia. Kebersihan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi sangat besar bagi manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi pola pikir manusia, perilaku, dan gaya hidup manusia. Tepuk tangan buat Dewi. Nanti besok ini dikumpulkan dulu, nanti dikasihkan kembali ya besok. Nah, dalam video tersebut bahwa kebersihan lingkungan itu sangat penting ya. Di antaranya kita bisa melakukan dari mulai hal yang sederhana, bisa kita mencuci piring ketika sudah makan, apalagi membuang sampah pada tempatnya ya. Itu menjadi hal-hal yang mulai dari sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari kebersihan sangat penting ya untuk dijaga karena beberapa alasan sebagai berikut: penjagaan kesehatan untuk diri kita sendiri, peningkatan kenyamanan untuk kita sendiri dan juga orang lain. Misalkan kita membuang sampah di sini, orang lain kira-kira enak nggak melihatnya? Nah, itu salah satunya. Terus perkembangan pribadi bisa membiasakan kepada anak-anak kecil, anak-anak didik kita. Misalkan nanti di usia kelak, nanti kalian menjadi guru ataupun kalian mempunyai anak kecil, itu bisa diupayakan dari sejak ini. Perkembangannya diberikan contoh langsung bahwasanya kebersihan lingkungan itu sangat penting ya. Baik, Bapak ingin mendengar dari kalian kesan-kesan apa yang dari mulai awal, dari mulai konsep 1, 2 dan sampai mulai apa yang sudah dipaparkan tadi, sampai mulai video pembelajaran yang tadi, apa kesan-kesan yang kalian tangkap, yang kalian dapat? Coba Dwi bisa dijelaskan sedikit kesan-kesannya apa pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Seperti apa menyenangkannya kira-kira yang ada di Kita tuh tahu bahwa membuang sampah itu dapat menyebabkan banjir, dan kita juga harus menjaga kebersihan agar hidup kita itu tenang, nyaman, aman. Nah, terima kasih tepuk tangan. Dari Sinta sedikit aja, boleh? Sedikit aja kesan-kesan untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang Sinta dapat? Saja menyenangkan. Lalu Menyenangkannya seperti apa, boleh dijelaskan sedikit aja? kita jadi banyak tahu bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting untuk kesehatan Ya. dan Ya betul, tepuk tangan buat kita. Nanti sedikit kesan-kesan pembelajaran hari ini, Bapak pengen tahu kaliannya? Sangat seru. Seru. Karena kita dapat melihat video. Iya. Dalam videonya juga dapat
banyak manfaatnya. Jadi kita tahu kalau misalnya menjaga lingkungan itu dengan mencuci tangan sebelum makan, nyapu, Ya. membersihkan piring sesudah makan. Baik, tepuk tangan buat Nadia. Baik, mungkin hari ini pembelajaran cukup sekian ya anak-anak. Besok bisa dilanjut. Untuk hafalannya kita kan dari kemarin hafalan lagu nasional kita dibutuhkan ya. Kita semuanya menyanyikan lagu Bandung ya sambil tepuk tangan. Tidak boleh ada yang diam ya. Oke, siap, sepakat semuanya setuju? Oke, 3, 2, 1. Halo, halo Bandung, ibu kota terindah. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan malam. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Duduk yang rapi. Coba Asinta boleh dipimpin untuk doanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Semuanya yang rapi, nanti yang paling rapi Bapak Tuju akan pulang duluan. Duduk yang rapi. Dwi boleh. Rahel, Andia, Nanda, Sinta, dan semuanya berdiri. Ya baik.